Halo, selamat pagi. Nah, selamat pagi juga. Oke, halo Christine, bertemu lagi ya bersama saya Maria sebagai konselor Christine yang akan menemani Christine pada sesi konseling kedua kita kali ini. Terima kasih ya Christine atas waktunya sehingga Christine sudah hadir di sini. Eh, Kalau boleh saya minta, mungkin Christine bisa duduk dengan posisi yang nyaman ya sehingga konseling kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, gimana nih Christine kabarnya? Kabar saya sih 50% baik, 50% tidak. Oke, berarti di tengah-tengah ya kabarnya ya. Iya. Sekarang Kristi lagi sibuk ngapain aja? Sekarang saya itu lagi persiapan untuk nanti ujian, jadi ada sibuk belajar. Oke, berarti lebih sibuk belajar ya, bagus-bagus. Kalau boleh tahu, Kristi udah sarapan belum nih? Sarapan sudah, sudah. Kalau boleh tahu tadi sarapannya pakai apa? Tadi sarapan dengan mie. Oke, nanti biasanya sarapan sama mie ya, tiap pagi apa beda-beda sarapannya? Eh, Beda sih, kadang beda. Oke, kadang beda ya. Oke, Christine, baik. Sebelum kita masuk ke sesi konser yang kedua kali ini, izinkan saya memberitahukan konfidensialitas ya atau kode etik kepada Christine. Jadi, apa yang Christine ceritakan nanti akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, bila ada pihak ketiga ya, misalnya orang tua, saudara, yang terancam jiwanya, maka akan saya beritahu kepada atasan atau manajer saya. Apakah bisa dipahami oleh Christine? Bisa, bisa Kak. Oke, bisa. Selain itu, saya juga mohon izin nih kepada Christine untuk mencatat jawaban-jawaban Christine nanti untuk kepentingan konseling ya, sehingga tidak ada informasi yang terlewat. Apakah Christine keberatan? Tidak Kak, bisa. Oke, tidak keberatan. Oke, baik. Langsung saja ya, bisa saya mulai. Mungkin bisa saya simpulkan terlebih dahulu untuk sesi konseling pertama kemarin. Jadi, Christine mengatakan bahwa permasalahan yang Christine alami itu berkaitan dengan kecemasan ketika akan mengikuti ujian. Nah, permasalahan ini memunculkan perasaan takut, cemas, juga tegang, rileks, tidak rileks dan juga panik. Selain itu memunculkan pikiran takut nilainya jelek, takut tidak lulus, dan juga dapat cemooh dari beberapa pihak. Nah, pikiran dan perasaan yang Christian rasakan ini memunculkan dampak ya, mulai dari dampaknya itu susah tidur, kemudian stres, dan juga merasakan mual-mual dan ingin muntah. Ih, Nah, tetapi eh, ada dampak-dampak ini juga ada harapan-harapan nih yang Christine pengen. Jadi Christine mau bisa lulus, kemudian mendapatkan nilai yang bagus, dan juga dapat membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Oke, iya. apakah seperti itu atau mungkin ada yang kurang? Betul sekali, kurang lebih seperti itu Mbak, betul. Oke, baik sekali. Oke, Christine, kalau boleh saya tahu nih, kira-kira gimana nih progres Christine? Tadi kan katanya Christine lagi sibuk-sibuknya belajar. Nah, gimana nih progresnya Christine belajar? Apakah masih sama seperti dulu nih, tidak konsisten? Jadi, eh, kalau kata Christine belajar kilat gitu kan. Apakah masih seperti itu? Iya, jadi dalam belajar sebenarnya sekarang masih sih, karena banyak sekali pelajaran yang yang harus saya apa pelajari. Jadi memang betul masih eh, belajar kilat. Oke, berarti belum maksimalnya ya? Iya, betul. Oke. Tapi kalau boleh saya tahu nih, selama belajar, apakah Christine merasakan perasaan semangat? Apa biasa aja? Hmm, eh, Kalau perasaan semangat sih kurang sih, biasa aja sih menurut saya. Oke, biasa aja ya berarti ya. Iya, Belum biasa ada aja. perasaan semangat banget nih. Oke, Iya. Christine, berarti ini kalau bisa dibilang harapan Christine nih untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk lolos, untuk membahagiakan orang tua itu tidak konsisten ya atau bertentangan dengan perilaku Christine. Jadi, Christine berkata ingin lulus, ingin mendapatkan nilai yang bagus, tapi di satu sisi Christine ini belajarnya itu tidak maksimal dan merasakan perasaan yang biasa aja. Padahal seharusnya kan untuk masuk ke PTN itu kan harus membutuhkan perasaan belajar yang semangat gitu kan ya, selain tidak maksimal.
Oke, kalau boleh saya tahu nih, Christine, apakah perasaan cemas yang Christine timbulkan ini juga berkaitan dengan takut tidak dapat membahagiakan orang tua? Nah, iya betul. Takut Oke, tidak jadi sesuai ekspektasi. oke, berarti takut tidak sesuai ekspektasi dari orang tua ya, Iya. takut mengecewakan orang tua. Oke, Christine, kemarin kan Christine sempat mengatakan bahwa eh, dukungan dari orang-orang sekitar itu, misalnya dari orang tua dan dari teman-teman itu ketika Christine akan mengikuti ujian itu kurang ya. Hmm. Mungkin bisa saya simpulkan ya, mungkin kecemasan yang timbul itu selain takut gagal itu juga bisa karena kurangnya dukungan dari orang-orang sekitar. Seperti itu. Apakah ini ditanggapi oleh Christine? Eh, Menurut saya sudah betul. Jadi Oke. mungkin karena kurang dukungan juga. Oke, berarti karena kurang dukungan juga ya dari orang-orang sekitar yang membuat Christine merasakan perasaan cemas ketika akan mengikuti ujian. Iya. Oke, baik Christine. Kita flashback dulu ya ke belakang-belakang nih. Nah, kira-kira Christine pernah nggak sih ngerasain perasaan cemas ini ketika mengikuti ujian? Iya pernah, pernah. Terutama pas saat Kira-kira, ujian nasional waktu oke, naik pas SMA. ya baik ujian nasional ya. Itu kira-kira perasaan cemasnya kenapa? Eh, saya di situ sama sih. Saya takut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dan tidak bisa memenuhi ekspektasi orang sekitar. Oke, berarti sama ya. Berarti takut tidak memuaskan juga, takut ekspektasi orang-orang ke Christine itu jadinya tidak sesuai ekspektasi mereka. Nah, kira-kira waktu itu ya, saat dulu itu, bagaimana sih Christine mengatasi hal tersebut? Jadi waktu itu saya kalau rasa cemas saya coba untuk rekreasi dengan teman. Kemudian kalau Oke, misalnya kadang juga kalau cemas itu saya lari ke makanan sih biasanya atau oke. Berarti, cemilan. eh, ya, berarti rekreasi dan juga makanan. Eh, kalau boleh saya jujur ya, saya sama seperti Christine sih. Dulu saya juga seperti itu ya ketika menghadapi kecemasan sampai sekarang juga ya. Maka saya akan melakukan hal-hal yang saya sukai. Namun kan di sekarang ini kan lagi kondisinya lagi corona ya. Jadi mungkin bisa Christine lakukan dengan melakukan hobi di rumah ya. Mungkin bisa dengan menonton konser idol yang Christine sukai atau juga bisa menonton film, bisa mendengarkan lagu. Itu menurut saya bisa mengatasi perasaan cemas ketika akan mengikuti ujian. Jadi satu hari itu bisa Christine gunakan untuk melakukan hal-hal yang Christine sukai. Oke, uh, kalau bisa saya ambil kesimpulan ya, berarti perasaan cemas yang Christine rasakan ini memang dampaknya itu ada berbagai macam ya, mulai dari mual, juga susah tidur, dan memang memunculkan pikiran-pikiran yang negatif ya, apalagi pikiran takut gagal. Namun saya percaya sih Christine bisa melewati hal-hal ini ya. Christine bisa belajar dengan baik juga. Oke, jadi perasaan cemas saat ujian ini memang eh, Christine rasakan sebelum mengikuti ujian. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apakah Christine sudah pernah melakukan cara mengatasi untuk meredakan perasaan cemas ketika akan melakukan ujian besoknya nanti? Hmm, Untuk PTN kalau ini kan? yang saya Oke, kalau yang saya lakukan sih kayaknya tidak banyak sih. Eh, Oke. Mungkin cuman cari hiburan sejenak gitu. Mungkin karaokean seperti itu atau mungkin main HP. Jadi seperti itu aja sih. Mau Oke. mengalihkan rasa cemas. Oke, baik. Jadi yang dilakukan itu dengan mencari hiburan dan juga karaoke terus main HP. Oke, jadi memang sebenarnya perasaan cemas itu merupakan suatu perasaan yang wajar ya. Karena memang kalau saya baca ya ada penelitian itu mengatakan bahwa 50% anak di Indonesia yaitu siswa di Indonesia itu akan mengalami perasaan cemas. Namun perasaan cemas itu bisa menjadi hal yang tidak wajar ketika diiringi dengan eh, apa namanya dampak-dampak yang negatif ya, apalagi tadi ada pusing, ada susah tidur. Nah, tapi Christine juga bisa mulai mengatasi nih dengan cara tadi ya bermain HP juga dengan
Karaoke. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apakah Christine sudah pernah mendengar namanya itu Butterfly Hug? Belum pernah. Oke, belum. Christine belum pernah mendengar itu ya? Belum. Oke. Kalau strategi Wood, Christine udah pernah belum Belum mendengar? pernah. Belum pernah, Oke, Kak. belum pernah ya. Oke, sebenarnya butterfly hug itu lebih ke arah relaksasi. Nah, kalau yang strategi kedua Wood itu lebih ke strategi berkaitan dengan perilaku. Nah, saya mau mengajak Christine nih untuk melakukan hal ini. Namun mungkin bisa deh Christine pilih yang mana menurut Christine pengen Christine lakukan. Relaksasi atau yang strategi Wood. Yang butterfly hug. Oke, berarti yang butterfly hug ya. Iya, Mau kita mulai sekarang bo- atau gimana? boleh, boleh. Oke, boleh. Berarti langsung aja ya. Sekarang mungkin Christine bisa duduk dengan posisi yang nyaman. Ya, Mungkin sudah, ya, Kak. saya juga ya. Oke, kita sama-sama. Oke, nanti Christine ikut aba-aba dari saya. Sekarang Christine silangkan kedua tangannya di dada, di depan dada. Oke, Sudah, Kak. sekarang Christine bisa tutup mata. Oke, nanti saya beri aba-aba untuk Christine tarik napas, tahan, kemudian hembuskan. Sambil Christine menepuk-nepuk tangannya di bahu ya. Iya. Oke, bisa kita mulai sekarang. Tarik napas sambil menepuk-nepuk ya. Tarik, tahan, kemudian hembuskan. Oke, tarik lagi, tahan, kemudian hembuskan. Oke, baik sekali. Nah, itu oke. Itu bisa Christine lakukan mungkin ya sebelum Christine akan mengikuti ujian ya. Jadi bisa Christine lakukan itu dengan menenangkan diri Christine. Kemudian juga bisa dilakukan ketika Christine membaca soal yang ternyata sulit nih dan mulai memunculkan perasaan cemas. Nah, itu bisa juga Christine buat seperti ini sambil membaca soal. Iya. Oke, nah oke, dari praktek yang sudah kita buat nih, kira-kira ada tanggapan dari Kristen nggak menurut Eh, yang menurut Kristen saya sampaikan? yang tadi dipraktekkan itu sangat membantu sih. Menurut saya juga tadi saya eh, merasa nyaman ketika saya praktekkan seperti itu. Oke, berarti Kristen merasa nyaman ya. Iya. Ya, betul sekali sih jawaban Kristen ini karena memang manfaat dari melakukan butterfly hug ini membuat seseorang itu lebih nyaman dan juga aman. Selain itu juga bisa mencintai dirinya sendiri. Oke, baik sekali. Terima kasih ya, Christine. Mungkin bisa saya simpulkan dulu ya sesi kita kali ini. Jadi, di konseling kali ini, Christine memang ada beberapa tidak ke tidak kekonsistenan yang Christine berikan, mulai dari yang Christine pingin harapannya itu mendapatkan nilai yang bagus, lulus, dan membanggakan orang tua, ternyata progres Christine dalam belajar itu ternyata masih tidak konsisten, masih tidak bersemangat, dan juga belajar kilat ya kalau Christine bilangnya. Nah, kemudian ternyata nih kita mendapatkan fakta baru nih, ternyata perasaan cemas yang Christine alami itu ternyata juga berkaitan dengan takut tidak membahagiakan orang tua dan juga kurang mendapatkan dukungan emosional dari orang-orang sekitar. Nah, selain itu setelah kita uh, melakukan apa namanya praktek ini, Christine juga jadi mengetahui nih apa yang harus Christine lakukan ketika Christine akan merasakan cemas nantinya saat mengerjakan ujian. Oke, Christine, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah Oke, jelas. tidak ada ya. Baik, sudah jelas. Oke, kalau begitu saya mau mengucapkan dulu nih kepada apresiasi kepada Christine karena udah bertahan sampai sekarang dan juga mau bersemangat juga nih untuk menjalankan proses ujiannya nanti ya. Semoga Christine bisa menyelesaikan ujian tersebut dengan lancar dan juga semoga Christine bisa belajar nih dengan serius biar harapan yang Christine udah impikan itu dapat terwujud. Oke, nanti kalau misalnya nih Christine mau bertemu lagi bersama saya, bisa hubungi saya lewat nomor yang Christine sudah hubungi sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih ya atas waktunya. Saya juga mohon maaf nih bila ada salah kata dan perilaku. Terima kasih ya Christine. Makasih juga, Kak. Oke, selamat siang. Siang. Oke, Mbak Erni silakan masuk. Silakan ambil posisi yang nyaman, duduk di hadapan saya.
Oke Mbak Erni, saya mengucapkan terima kasih nih Mbak Erni sudah datang mengikuti konseling kedua pada hari ini. Baik Mbak Erni, kalau boleh tahu kira-kira bagaimana kabarnya? Kabarnya baik sih, sehat. Oke, Mbak Erni, kira-kira tadi kesini nih naik apa sih? Ini diantar sih, diantar sama kakak. Oke, baik Mbak Erni, kalau boleh tahu kira-kira kegiatan akhir-akhir ini ngapain aja? Akhir-akhir ini sibuk sama tugas dan juga mempersiapkan diri untuk ujian. Oke, kalau boleh tahu bagaimana sih perkembangan persiapan ujian dan juga aktivitas tugasnya? Persiapannya sih masih 70% karena tugas-tugasnya belum selesai dan juga untuk ujian-ujiannya itu masih belum belajar sih. Oh, jadi sedang dalam proses persiapan ya. Ya, Baik, Mbak Erni, mungkin sebelum mulai sesi konseling, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait prinsip konfidensialitas. Jadi, dalam prinsip ini, segala hal yang diceritakan Mbak Erni itu akan saya lindungi. Jadi, saya bertanggung jawab melindungi privasi cerita Mbak Erni. Adapun kalau bila adapun ada pihak lain seperti teman, keluarga, atau bayarnya sendiri dalam kondisi yang terancam, mungkin saya bisa melaporkan pada atasan saya. Apakah sudah dimengerti, Mbak Erni? bisa-bisa. Oke, Mbak Erni, sebelum memulai juga saya mau meminta izin ya. Mungkin sebentar saya akan menuliskan beberapa poin terkait cerita Mbak Erni supaya saya tidak kelewatan ceritanya. Apakah Mbak Erni bersedia? Bersedia. Baik, Mbak Erni. Berdasarkan cerita Mbak Erni minggu lalu bahwa Mbak Erni mengalami insomnia. Jadi insomnia ini sudah mengganggu Mbak Erni dalam uh, aktivitasnya dan juga pengaruh pada diri sendiri. Mbak Erni merasa bosan, kemudian juga cemas, lalu muncul rasa terganggu. Kemudian juga pandangan Mbak Erni terhadap insan bahwa ternyata ada pemikiran tentang masa depan yang tidak pasti dan juga tugas. Lalu mungkin insom ini juga ternyata berlanjut sangat lama berlanjut hampir setiap malam dan dampaknya berdampak pada keterlambatan melakukan aktivitas, kemudian kepala pusing, migran dan juga uh, pola tidur yang terganggu. Dari pemaparan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanggapi atau sudah jelas? Menurut saya sudah jelas sih dan sudah sesuai. Oke, baik, Mbak Erni. Eh, berdasarkan berdasarkan eh, berdasarkan yang dijelaskan Mbak Erni ke saya juga bahwa Mbak Erni eh, sebelum tidur itu ada pikiran yang selalu mengganggu Mbak Erni. Nah, jadi pikiran tersebut bisa saja yang ternyata membuat Mbak Erni tidak bisa rileks dan tidak bisa nyaman sebelum tidur. Mungkin hal overthinking ini yang akhirnya tidak membuat Mbak Erni bisa tenang. Mungkin dari yang saya jelaskan tadi ada yang ingin ditanggapi? Belum ada sih. Oke, baik. Kemudian Mbak Erni juga bilang bahwa insomnia ini sudah sangat mengganggu dan juga itu berlanjut tiap malam. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Mbak Erni merasa bahwa insomnia itu uh, masih kerap muncul. Namun di lain sisi Mbak Erni merasa terganggu. Apakah Mbak Erni masih merasa terganggu sampai sekarang? Masih sih, karena masih sebelum tidur itu masih memikirkan berbagai macam hal. Oke, jadi di situ bisa kita lihat dua hal bahwa yang diharapkan Mbak Erni adalah Mbak Erni sudah sadar dan Mbak Erni mengharapkan supaya insom ini bisa bisa berlalu. Namun di lain sisi perilaku
insomnia ini masih terus berlanjut. Jadi kita bisa melihat bahwa ada dua sisi yang tidak konsisten ya Mbak Erni. Dari hal tersebut ada yang ingin ditanggapi? Iya sih, ternyata memang perilaku sama harapan saya itu tidak konsisten. Oke, jadi kalau boleh saya berbagi, saya juga pernah mengalami insomnia. Sama seperti Mbak Erni, saya merasa terganggu dan saya akhirnya mencari cara, saya mencari solusi, termotivasi untuk mencari solusi. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apakah Mbak Erni pernah mengalami hal yang sama sebelumnya? Iya sih, ya dulu pernah pas SMA, habis SMA itu kan lagi libur kan, jadi itu memikirkan tentang perkuliahan, mau kuliah di mana, ngikut SBMPTN enggak, gitu-gitu sih, lebih ke arah pendidikan. Oke, kalau boleh tahu, kira-kira apa yang dilakukan Mbak Erni untuk mengurangi insomnia di masa lalu itu? Eh, yang dilakukan itu ketemu sama teman, ya bersosialisasi, juga pakai aromaterapi sih di ruangan kamar biar tidurnya itu lebih nyenyak. Oh, seperti itu. Oke, Mbak Erni. Kalau boleh tahu, misalkan Mbak Erni selesai dari konseling ini, terus di rumah tiba-tiba nih, mungkin masalahnya itu bisa masalahnya itu tiba-tiba hilang. Nah, kira-kira bagaimana sih reaksi Mbak Erni? Yang pastinya senang sih karena insomnia ini kan mengganggu aktivitas sehari-hari ya, jadinya yang harusnya tepat waktu jadi tidak tepat waktu. Nah, jadi perasaannya senang kalau itu bisa hilang, jadi akhirnya aktivitas saya itu bisa berjalan normal kembali. Ya, seperti itu. Baik, dari uh, penjelasan Mbak Erni, saya bisa tarik kesimpulan bahwa Mbak Erni mengalami insomnia dan di dalam uh, hal tersebut penyebabnya adalah overthinking ya. Kemudian ada ketidakkonsisten antara yang diharapkan dan yang terjadi. Kemudian juga Mbak Erni pernah mengalami insomnia dan sudah pernah melaluinya atau bisa melaluinya. Baik dari yang saya jelaskan tadi ada yang ingin ditanggapi? Belum ada. Baik, Mbak Erni. Kalau boleh tahu kira-kira informasi seputar insomnia yang sudah Mbak Erni tahu apa itu apa saja sih? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin pengertiannya kali ya, mungkin menurut saya insomnia itu kayak seharusnya tidur di jam normal, jadinya tidur di jam yang tidak normal. Misalnya di jam 1 subuh, 1 pagi, 2 pagi, atau 3 pagi. Oke, kalau kira-kira hal apa saja yang sudah dilakukan untuk apa mengurangi insomnia? Yang saya lakukan itu baru, apa namanya, pas tidur itu HP-nya dijauhi. Kemudian tempat tidurnya saya atur biar senyaman mungkin, jadi tidurnya bisa lebih nyenyak. Oke, jadi yang tadi Mbak Erni ceritakan sebutkan tentang tentang insomnia itu sudah betul. Jadi insomnia ini juga mungkin ada gejala yang sering sering nampak seperti rasa ngantuk pada siang hari, kemudian juga lelah saat melakukan aktivitas dan kurang fokus dalam beraktivitas. Kemudian penyebabnya juga sama seperti overthinking, kadang juga stres, depresi, gaya hidup, dan juga mungkin pengaruh obat-obatan. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, adakah yang ingin tanggapi? Sejauh ini belum ada. Baik, jadi setelah kalau kembali lagi ke tadi pengalaman saya itu, saya pernah mengalami insomnia. Kemudian saya mencari solusi yang saya lakukan saat uh, untuk mengurangi insomnia itu pertama saya olahraga, kemudian juga mencoba makan dan minum yang cukup, lalu juga banyak beraktivitas di siang hari sehingga malamnya itu saya mungkin sudah bisa rasa lelah dan bisa tidur dengan nyaman. Kemudian ada teknik lainnya ya. Teknik yang saya lakukan itu teknik relaksasi dan cara berpikir positif. Belajar berpikir positif. Jadi Mbak Erni, kira-kira menurut Mbak Erni itu penting tidak sih untuk bisa mengubah pola tidur Mbak Erni? Maksudnya bisa mengurangi insomnia ini? Menurut saya penting ya, karena kan dampak positif yang dirasakan juga pasti ada. Baik, jadi dalam melakukan pengurangan ini diperlukan ya konsisten
Mbak Erni mungkin dalam kita praktekkan untuk bukan saja saat konseling tapi bisa diaplikasikan pada hari-hari selanjutnya. Baik Mbak Erni, mungkin dari dua teknik seperti relaksasi dan cara berpikir ini apakah sudah Mbak Erni ketahui salah satunya? Belum sih. Oke, jadi menurut Mbak Erni kira-kira ingin memakai teknik yang mana yang ingin Mungkin dipraktekkan yang nanti? berpikir positif. Baik. Oke, jadi di sini saya akan membimbing Mbak Erni dalam eh, cara belajar berpikir positif. Apakah Mbak Erni sudah siap? Siap. Baik, Mbak Erni silakan sekarang coba ambil pensil atau alat tulis dan juga kertas coret-coretan yang masih ada ruang untuk menulis. Baik, yang Oke, pertama sudah. coba sekarang Mbak Erni tuliskan 3 hal atau mungkin 1 sampai 3 yang mengganggu pemikiran Mbak Erni selama sebelum tidur. Oke. Oke, kemudian coba sekarang Mbak Erni tuliskan kemampuan apa sih yang dimiliki untuk menjamin keamanan hal yang dikhawatirkan. Sudah. Oke, sekarang coba Mbak Erni tuliskan hal apa saja sih, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menjamin keamanan hal yang dikhawatirkan tadi, yang dipikirkan. Oke, sudah. Oke, sekarang mungkin Mbak Erni bisa coba menceritakan gitu, menceritakan Oke. hasilnya. Mungkin yang pertama itu pekerjaan sama tugas. Terus hal yang menjamin itu kalau pekerjaan itu lebih ke arah semangat juang. Terus hal yang menjamin untuk tugas itu ke tanggung jawab. Kemudian langkah-langkah yang bisa saya buat itu mungkin pekerjaan itu setelah lulus kuliah saya mencari pekerjaan dan mencari koneksi. Kemudian kalau yang untuk tugas itu mungkin bisa saya cicil-cicil ya, jadi tidak SKS, sistem kebut semalam. Oke, Gitu. jadi Mbak Erni mungkin sebelum tidur, Mbak Erni bisa coba duduk di kasur atau di kursi sambil memikirkan bahwa uh, meskipun ada hal yang dikhawatirkan masa depan, namun Mbak Erni punya kemampuan dan punya langkah yang ingin diambil. Jadi, uh, ketika overthinking itu menyerang, Mbak Erni bisa gunakan taktik tersebut untuk menyingkirkan atau mengalihkan pemikiran Mbak Erni. Jadi coba sekarang, coba nanti Mbak Erni ikut saya ya. Jadi saya sebutkan dulu, baru nanti Mbak Erni ikuti. Jadi seperti ini. Mungkin Mbak Erni bisa sambil apa memikirkan ya ketika Oke. settingnya sudah di rumah masing. Saya merasa khawatir akan coba pekerjaan. Namun di posisi lain saya memiliki daya juang. Dengan daya juang ini saya bisa mencari koneksi, saya bisa mencari orang lain menjadi jaringan saya seperti itu. Mungkin Mbak Erni bisa mempraktikkan dengan yang tadi tugas. Oke, tugas ya berarti saya merasa khawatir akan tugas, namun di posisi lain saya memiliki tanggung jawab untuk mengamankan hal tersebut dengan mulai mencicil-cicil pekerjaan tugas tersebut setiap harinya. Iya, jadi mungkin hal tersebut ya Mbak Erni bisa terus-terus dipraktekkan, terus dilakukan. Hal ini bisa membantu Mbak Erni supaya mengalihkan pikiran. Hal yang pertama adalah Mbak Erni bisa lebih fokus pada uh, tujuannya, kemudian Mbak Erni juga bisa menggunakan kata-kata tersebut sebagai motivasi, kemudian juga bisa membuat Mbak Erni tidak mengurangi overthinkingnya. Baik Mbak Erni, mungkin sekian teknik yang saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Menurut saya tekniknya sangat bermanfaat sih. Baik, Mbak Erni. Oke, mungkin saya untuk sesi kali ini bisa saya cukupkan sampai di sini. Kemudian juga saya ingin menyampaikan bahwa uh, terkait kesimpulan pertemuan kita,
Jadi Mbak Erni pada hal ini sudah belajar mengenai insom, kemudian juga bagaimana teknik mengatasinya, lalu mungkin kita sudah mengeksplor tentang bagaimana pandangan Mbak Erni terhadap insom tersebut. Baik Mbak Erni, mungkin ada yang ingin disampaikan? Belum ada. Baik, oke, mungkin saya mau menyampaikan beberapa kata. Mungkin saya sangat salut dengan Mbak Erni yang sudah mau mengatasi insom yang dialami dan lebih fokus untuk mencari solusi. Saya sangat salut dengan Mbak Erni ya. Oke, Mbak Erni, untuk sesi kita pada saat ini berakhir di sini. Mungkin bila ingin konsultasi atau ingin komunikasi lanjut, bisa kontak saya atau kita bisa buat janji untuk konseling berikutnya. Baik, Mbak Oke. Erni, dari sini adakah yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin ditanggapi. Em, Mau mengucapkan terima kasih sih untuk sesi hari ini. Oke, Mbak Erni. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti konseling hari ini dan saya juga mohon maaf salah dan perbuatan bila ada yang menyinggung ya Mbak Erni. Baik Mbak Erni, sekian konseling kita. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, siang.